Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Hidup itu enggak seperti yang kita bayangkan ya. Hidup itu tidak seperti yang kita rencanakan. Hidup itu seperti yang kita hidup itu seperti yang kita jalani saja. Dan syukuri hidup yang ada ini, plus minusnya. Kadang-kadang kita menganggap apa yang kita alami sekarang itu sebuah musibah atau sebuah hal yang negatif atau sesuatu yang tidak kita harapkan. Itu kan menurut kita. Tapi apa yang terjadi itu adalah baik untuk kita di sisi Allah, menurut Allah baik. Karena kadang-kadang kita ini manusia nggak ngerti menghadapi hidup, menghadapi dirinya sendiri aja nggak ngerti. Contoh, dia bangun pagi aja nggak semua orang bisa. Ada orang yang bangun pagi itu pagi tidur, bukannya sholat, tidur. Terus waktu lohor dia tidur, terus waktu asar dia tidur. Bangunnya nanti kalau jam 5. Ada kan orang kayak gitu ya. Ya terus habis itu, habis jam 5 waktu maghrib, bukannya sholat dia pergi begadang. Nanti pulang-pulang jam 5 lagi subuh. Berarti dia kan nanti pas jam 5 dia pulang, bukannya sholat terus tidur sampai asar. Orang tuanya pusing. Ada anak milenial kayak gitu ya, ada, karena saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri ya toh. Nah, terus gimana ngerubahnya itu ngerubah anak muda yang kayak gitu tuh nggak mudah, apalagi ngerubah politisi yang punya power, punya kekuasaan, punya dana, mau diubah dengan perspektif baru, dengan side argumen, dengan argumen tandingan. Itu nggak mudah merubahnya. Anak muda yang bangun, yang tidur semaunya aja kita nggak bisa ubah ya, padahal dia nggak punya kekuasaan, nggak punya duit juga. Dan dia meneruskan polanya seperti itu. Ada penguasa juga meneruskan polanya menurut yang dia mau, meskipun menurut orang lain itu berbahaya, membahayakan banyak orang, tapi nggak peduli. Ini kan ada contoh, menurut sekelompok kaum intelektual, bangun kota itu belum prioritas. Kenapa? Lah banyak rakyat yang susah nggak diurus, apalagi bangun kota itu perlu sampai berapa, antara 466 triliun, nanti bisa 3 kali lipatnya katanya. Dan pertumbuhan ekonominya juga 0,0 sekian persen, baik pada jangka pendek maupun jangka panjang menurut Indef tuh. Jadi pemerataannya di mana menurut peneliti itu? Terus ada lagi yang bilang nanti yang membangun kota kan orang perlu rumah di situ. Yang bangun rumah siapa di situ? Kalau pengembang yang rasional nggak mungkin dia bikin rumah di situ. Yang beli siapa, ya kan? Dan dia pengen yang beli rumah atau yang bangun rumah nanti paling katanya pengembang dari Cina, dan yang beli ya orang-orang Cina yang datang ke situ, yang akan jadi penduduk di situ. Tuh. Dan dia kemudian menyimpulkan, kedaulatan kita di mana? Kalau bangun ibu kota tapi bukan untuk kepentingan yang lebih luas, hanya untuk kepentingan orang yang memiliki modal, kaum oligarki. Apalagi tanah yang dipakai untuk ibu kota baru itu 180.000 hektar ya, itu sudah dikuasai oleh cukong-cukong itu.
Dan katanya kita pemerintah nyewa di tanah itu. Loh piye toh? Di Jakarta yang nggak nyewa udah punya tanah sendiri, nggak nyewa, sekarang pindah ibu kota di satu kawasan yang kita harus sewa. Loh piye toh? Tapi nggak mudah kan mengubah keputusan politik itu, ya nggak? Kenapa? Lah karena yang bermain banyak, yang ambil keuntungan dari proyek pindahnya ibu kota itu. Siapa yang mengambil keuntungan? Yaitu sebagian ada pejabat-pejabat aktif yang di pemerintahan, di kabinet itu yang menguasai lahan-lahan itu berserta keluarganya, berserta perusahaan-perusahaannya di kawasan ibu kota yang pindah itu, yang baru itu. Dan tidak mudah, dan tentu orang-orang yang ingin ngambil keuntungan besar secara ekonomi jangka pendek maupun jangka menengah maupun jangka panjang tentu berkepentingan ibu kota itu segera pindah, dan dia berhasil karena sekarang pindahnya ibu kota itu sudah disahkan undang-undangnya dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang tadi Selasa tanggal 18 Januari kemarin. Sampai titik ini dia merasa menang ya, karena keuntungan yang gila-gilaan secara ekonomi sudah di depan mata, dan dia tidak memperhitungkan orang-orang yang serakah itu, tidak memperhitungkan bahaya soal kedaulatan. Dia lupa dengan ucapan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman mempertahankan kedaulatan RI dengan bergerilya ribuan kilometer ketika Jogja diduduki oleh Belanda. Dia ingin mempertahankan kedaulatan itu dengan cara melawan, bergerilya, mengobarkan perjuangan bersenjata melawan penjajah kolonial itu. Itu Sudirman yang berkata, saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kedaulatannya kurang dari 100%. Sudirman itu, Jenderal Sudirman yang wafat dalam usia 34 tahun. Itulah yang terbaik, wafat di usia yang sangat muda sehingga tidak tergoda untuk menjadi jenderal yang rakus. Sudirman lolos dari jerat-jerat sejarah yang akan menenggelamkannya dengan cara Allah memanggilnya pulang setelah dia memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Allah memanggilnya pulang, memanggil Jenderal Sudirman pulang setelah Jenderal Sudirman memberikan segalanya yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Dan jenderal-jenderal yang lain yang masih hidup sekarang ini tentu punya referensi otentik tentang Jenderal Sudirman yang lebih banyak memberi kepada bangsa daripada mengambil untuk kepentingan diri, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan bisnisnya sendiri. Jenderal Sudirman kalau melihat ibu kota baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara, tentu dia akan berontak dan akan kembali berkata, saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kedaulatannya kurang dari 100%. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.